teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan membahas soal tugas statistik dan probabilitas. Untuk soal yang pertama, dari tabel ini kita akan mencari nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya. Kemudian kita akan membuat grafik distribusi probabilitasnya. Untuk jawaban yang bagian A, kita akan membuat tabel baru di mana tabel ini kita akan menghitung nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya. Untuk standar deviasi sendiri, rumusnya adalah akar dari varians. Sedangkan untuk rumus varian adalah jumlah keseluruhan dari kejadian, yaitu X ini, kemudian dikurangi dengan nilai rata-rata hitung dipangkatkan 2, kemudian dikalikan dengan probabilitas suatu kejadian. Nah, di sini kita lihat probabilitas suatu kejadiannya itu 0,25, sedangkan kejadiannya itu adalah 10. Nah, setelah itu kita akan mengalihkan kejadian dikali dengan probabilitas suatu kejadian. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasil 2,5, 4,4, 3, dan 1,3. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita akan menjumlahkan keseluruhan dari angka-angka ini sehingga mendapatkan nilai rata-rata hitung, yaitu 11,2. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata hitung, maka kita akan mengurangi X atau kejadian ini dikurangi dengan nilai rata-rata hitung. Untuk kejadian yang pertama, yang 10 roti tadi, itu nilai rata-rata hitung kejadian dikurangi nilai rata-rata hitung itu didapatlah hasil min 1,20. Selanjutnya min 0,2, selanjutnya 0,80, selanjutnya 1,8. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan pangkatkan 2. Min 1,20 jika dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1,44. Begitu seterusnya. Setelah itu kita akan mengalihkan hasil dari X kurang dengan nilai rata-rata pangkat 2 tadi, kita akan mengalihkan dengan ini tadi, probabilitas suatu kejadian. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, kita akan menjumlahkan keseluruhan hasilnya. Dari keseluruhan hasilnya kita akan mencari, maksudnya dari keseluruhan hasilnya ini adalah nilai dari varians. Nah, kita akan mencari standar deviasinya. Jadi standar deviasi adalah akar dari varians. Akar dari 0,86 adalah 0,927. Nah, ini adalah grafik distribusi probabilitas. Di sini saya dan kelompok saya membuat dua, yang sebelah sini itu sebelah kanan, maksudnya sebelah kiri saya ini adalah angka dari Px dan X kali Px. Nah, di bawah sini itu adalah X-nya atau kejadiannya. Di sini ada dua grafik, tapi dalam satu, maksudnya ada dua data yang dijadikan dalam satu grafik. Kalau yang ini untuk XPX-nya, yang ini yang warna orange ini, sedangkan untuk yang PX-nya itu yang warna biru ini. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Di sini kami menyimpulkan N itu adalah 20. Kenapa 20? Karena jumlah karyawannya ada 20. Di sini P itu probabilitas, ada 40%, berarti 0,4. Sedangkan Q itu 0,6. Kenapa 0,6? Karena 100 kurang 40% sama dengan 60%. Dan 60% itu sama dengan 60 per 100, jadi 0,6. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus. Setelah itu kita akan mendapatkan, setelah itu
kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,012. Jadi probabilitas 3 karyawan tersebut termasuk karyawan yang berprestasi baik yaitu 0,012. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Nah, di pertanyaan nomor 3 ini kami menggunakan rumus nilai probabilitas distribusi Poisson. Di sini setelah dimasukkan rumusnya, didapatkanlah hasil 0,368. Karena yang diminta yaitu berapa probabilitas kiriman TV akan ditolak karena lebih dari 2. Maka yang diminta adalah 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan, setelah kita memasukkan angka-angka tadi, kita akan mendapatkan PX-nya itu 0,368. Nah, di sini P3 yaitu 0,368 dibagi dengan 3 faktorial, di mana 3 faktorial hasilnya yaitu 6. Maka didapatlah hasil 0,0613. Begitu pula dengan P4. Di sini hasilnya adalah 0,092. Begitu pula dengan P5, 0,00306. Selanjutnya adalah P6 yaitu 0,000511. Jadi kita akan menjumlahkan P3 ditambahkan P4, kemudian ditambahkan P5 dan ditambahkan P6. Jadi hasilnya adalah 0,156871. Selanjutnya untuk jawaban nomor 4. Nah, nomor 4 ini kami menggunakan rumus ini. Di sini N-nya yaitu 6, R-nya 6 juga. Jadi N dikurangi R, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini 6 faktorial habis dibagi, jadi sisa 1. Kemudian 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Jadi 1 per 1 kali 1 dikali dengan 0,000001 dikali dengan 1 lagi, hasilnya adalah 0,000001. Oke teman-teman, sekian dari kelompok 4. Jika banyak kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.